sebenarnya hilangnya Annala Daryl ini bisa masuk ke alam gaib itu ada hubungan sama orang tua atau tidak? Ada. Ya. Apa ada unsur kesengajaan atau Ya. dibuat seperti itu? Pemujaan itu menyembah. Yang kemarin itu ya. Itu persembahan. Sebenarnya tidak disembahkan, tapi karena itu adalah kesayangannya diambil. Berarti orang tuanya ini ada perjanjian juga. Seperti itu. Sehingga anaknya yang juga sama kosong Pak, masih silakan. tapi nanti saya butuh informasi awalnya bagaimana. Ya, nanti bisa ngobrol sendiri. Tiba-tiba terus di mana posisinya gitu. Nanti bisa ngobrol dulu dengan kita bareng-bareng berdoa ya. Kita bareng-bareng berdoa. Saya bisa kalau sama keluarga. Lokasi Spesifik. alhamdulillah kita Iya, nyampe benar, ke benar. lokasi Apalagi nanti ini dari pihak mungkin cara kami keluarga ini yang berbeda ya. Sebenarnya sih hampir mengalami banyak yang memakai musibah cara kami, anak cuman yang menghilang. kok belum ada yang datang ke sini gitu. Sudah ada. Teman-teman yang dari luar yang lain. Ya banyak sih, banyak. Banyak. Ini juga sama yang barusan yang di dalam. Itu kebetulan ini Pak Maman Judia dari Subang. Dia juga yang punya Bupati. Bupati juga Kun. Prihatin lah. Iya. Bisa nanti bareng-bareng ya. Ada yang ada Kejadian ini. kejadian seperti ini. Jadi Bapak ini di sini kan saya belum menemukan Bapak. Ini karena itu posisinya alat digunakan. Jadi Bapak bisa diarahkan ke sana. Itu kan kebanyakan yang dari mana-mana juga. Awalnya mungkin gitu nanti kemungkinan sudah ada di sini ininya. Ya depan nanti kita Istirahat barangkali ini Bapak bisa. Ya. ini ya rumah ini. Iya. Sungai yang itu gimana sungai yang itu? Ini jauh Pak. Jauh. Jauh lah kurang lebih ada 500 meter lah Bos ya. Iya, 300. Sungai apa namanya itu? Sungai Cibodas. Cibodas ya. Iya. Itu tadi ada di bawah di mobil. Iya. Yang suara. Malaikat siapa nih ya? Sudah oleh malaikat tarik semuanya kita kunci keluar benar Tuhan Allah.
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pahala Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di situ video yang kami unggah sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Bambang. Dan insyaallah mungkin sebelum kami melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dalam bahasa gaib, mungkin saya mewakili tim Sahabat Jagat mengucapkan belasungkawa sekali lagi yang sebesar-besarnya terkait kasus hilangnya anak yang ada di Subang. Sampai sekarang belum ada kabar titik terangnya keberadaan Ananda Darel ya. Dari pencarian kami dari awal sampai sekarang ini masih belum ada juga. Ini kemarin terakhir itu ternyata dari gaib ada ini ya, dan kasus yang katanya ada plesteran basah ternyata tidak ada apa-apanya, kosong. Setelah dibongkar kemarin kita lakukan cross check lagi, ternyata semuanya terkena ini permainan bangsa jin ya. Ternyata cerita kemarin itu pasukan dari Nogogeni yang kami coba kirim ke sana ternyata sedang ada pertarungan ya sampai sekarang mungkin. Nah ini hari ini kita akan mencoba berdialog dengan utusannya ataupun salah satu panglimanya Nogogeni yang saya ingin tahu kabar terbaru saat ini bagaimana. Sudah 3 hari keadaan di sana, apakah masih ada pertarungan atau tidak. Nah, intinya ingin melihat kondisi terbaru tentang hilangnya Ananda Darel yang ada di Subang. Ya sebelumnya bukan kita mencari dunia pansos atau apa itu, karena ini anak hilang yang misterius. Nah, sedangkan kami itu di bidangnya hal misterius, hal gaib, sudah terbiasa berkecimpung di hal gaib. Nah ini menjadi penasaran yang masih berkecimpung dalam pemahaman kami, kok sampai sekarang belum. Dulu kasusnya Eril ada bertahapnya, dan alhamdulillah setelah tahap selesai ada hasilnya, dan prosesnya itu jenazah Eril itu yang di Swiss bisa terangkat. Nah, sekarang ini harus ada pertempuran yang dahsyat ya dari alam gaib. Nah ini nanti kita coba lihat kondisi terbaru dan kisah apa lagi yang ada di dalamnya yang banyak sekali belum kita ketahui tentang dunia gaib. Untuk sedulur pada Sahabat Jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan ataupun semoga suatu saat nanti Ananda Darel bisa ditemukan dengan kondisi yang baik-baik saja, utuh jasad dan rohaninya, bisa berkumpul lagi dengan keluarga, dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Oke Mas Bambang, udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya ning nirwana kalau saya dan semua keluarga yang ada, termasuk orang semua terpandang yang tidak ada efek dari media, termasuk orang yang menonton video ini, tidak ada efek energi negatif yang masuk, tidak, semuanya terkunci. Hanya energi yang sifatnya bisa masuk dalam tubuh media sampai mediumisasi ini selesai. Ditanya oleh cahaya dari sang yang nur cahaya ning nirwana, semua bagus cahaya tidak bisa tembus oleh pasukan dajjal sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur sang yang nur cahaya nirwana yang bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang kemarin berdialog dengan saya terkait kasus hilangnya anak Darel, anak utusan dari Kerajaan Nogogeni
yang mengetahui tentang kondisi saat ini, kabar terbaru saat ini tentang hilangnya Ananda Daryl yang ada di Subang. Saya mohon agar masuk dalam tubuh mediator. Allah Waalaikumsalam. Amin. Mohon maaf, siapa ini yang diizinkan hadir hari ini? Panglima Oh iya. yang Tuan Guru panggil kemarin. Oh ya, terima kasih Panglima. Mohon maaf sekarang mengganggu lagi. Saya, jadi merepotkan Anda dan pasukan yang lain. Tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sudah kondisinya sudah membaik atau bagaimana Panglima? Sudah membaik. Sekarang menjadi sunyi senyap di sana. Kena banyak kehancuran. Tapi dimenangkan sama siapa? Alhamdulillah oleh pasukan kami. Alhamdulillah. Iya. Terus kondisi saat ini bagaimana akhirnya? Ya, kami berusaha untuk mengeluarkan jasad Ananda Daryl, tapi semua tidak utuh lagi, banyak yang hilang. Maksudnya jasadnya nggak utuh lagi? Tidak utuh lagi karena sudah terpisah antara daging dan tulang. Kondisinya di sungai itu atau di dekat sungai itu atau gimana? Iya, di dekat sungai seperti yang saya bilang kemarin, seperti di dalam lubang. Kayak ada lubang di sungai itu, maksudnya mungkin kedung kali ya? Iya, Kedung yang istilahnya sungai itu ada yang di bagian dalam gitu. Apa tersangkut atau bagaimana, Panglima? Iya, kayak tersangkut. Tersangkut. Karena masih ada ikatan juga, kena diikat juga melalui ikatan gaibnya. Kami lagi mencari celahnya untuk melepaskan ikatan itu. Ikatan gaib ini yang kemarin dari leluhurnya. Bukan ikatan yang ditawan. Tapi kalau menurut Panglima sebenarnya hilangnya Ananda Daryl ini bisa masuk ke alam gaib itu ada hubungan sama orang tua atau tidak? Ada. Ya. Apa ada unsur kesengajaan atau dibuat seperti itu? Pemujaan itu menyembah. Yang kemarin itu ya. itu persembahan. Sebenarnya tidak disembahkan, tapi karena itu adalah kesayangannya diambil. Berarti orang tuanya ini ada perjanjian juga. Seperti itu. Sehingga anaknya yang diminta. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Tanpa sepengetahuan langsung diambil. Langsung diambil. Nah, tetapi orang tuanya mengetahui kalau diambil ke alam sana. Tapi mengetahui. Cuman tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur terikat perjanjian itu. Apa sebenarnya orang tuanya Ananda Daryl ini sering melakukan ritual atau dia punya sebuah keilmuan Ya, pemujaan itu ya? semacam ritual. Sering berhubungan dengan bangsa penguasa di sana. Itu leluhurnya, bukan orang tuanya. Bukan penguasa
rumah saya yang di sana. Ujung Kulon. Yang di ujung Kulon itu. Jadi bukan bapaknya, bukan ibunya yang punya perjanjian, tapi leluhur ya. Bapaknya juga ada. Bapaknya Juga orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya ini melakukan ritual itu nggak tahu resiko anaknya hilang. tidak tahu Efeknya itu ke anaknya. Iya. Karena sudah banyak raja di sana membantunya. Pantesan. Iya, berarti itu dibenteng sama raja-raja Jain yang ada di sana ya. Tapi orang tua negara itu kan kondisi ekonominya belum mampu. Ya itu kan bukan ke sana larinya, tapi untuk tujuan kesaktian. Keilmuan. Bukan kekayaan. Ada ujung-ujungnya ke sana juga. Ujung-ujungnya kekayaan juga. Ya intinya berarti kesannya pengujian untuk pesugihan mungkin. Tapi ya tanpa sepengetahuan orang tuanya, bahwasanya ritual yang dilakukan oleh orang tuanya itu efeknya imbasnya itu anaknya yang diambil, tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya ya. Ya seperti itu. Kalau tahu mungkin nggak mau dia melakukan ritual seperti itu. Dan belum terjadi kekayaan. Iya, belum kaya itu orang tuanya. Iya belum ada sesembahan baru ini sesembahannya. Sebenarnya yang berhubungan sama jin yang sesembahan ini, ritual ini, itu dari ujung kulon semua atau dari berbagai daerah? Dari ujung kulon. Dari ujung kulon semua. Pusatnya ada di mana? Panglima tahu nggak? Ya seperti saya bilang kemarin, itu antara pertemuan sungai dan laut. Ya di mana itu ya. Ritual-ritual seperti ya tanpa disadari. Iya, tanpa disadari, tanpa diketahui efeknya seperti itu. Ya ini menjadi pembelajaran untuk semuanya lah. Nobo Geni sekarang masih di sana atau sudah naik ke atas? Masih menjaga di sana. Masih di sana. Ya kami berusaha juga untuk mengeluarkannya. Kami bisanya cuma melepaskan ikatan gaib itu saja. Kami lagi mencari celahnya, karena itu ikatan gaib, bukan ikatan biasa. Jadi agak kesulitan. Walaupun semua pasukan-pasukannya sudah dikalahkan, tapi itu kan sudah diikat. Iya. Kayak ikatan gaib ini ada perjanjiannya. Kalau jasadnya ini kemarin kan Panglima ngajak saya ke sana. Seperti banyak sekali pohon-pohonan memang ada di samping sungai. Itu ada batu ya Panglima? Ya ada batu besar sana. Batu besar? Apa itu yang menghimpit jasad itu, anak itu? Nah itu untuk menutupi lubang itu. Di balik lubang itu ternyata lubangnya. Iya. Tim SAR semuanya gerak nggak ketemu. Iya. Ya itu. Sekalipun ikatan itu terlepas, jasanya tidak akan mengambang lagi karena udah dagingnya udah terpisah juga dari tulangnya. Tulang kan tidak mengambang keluar. Berarti bisa udah susah juga ya. Iya. Itu sungai itu berujung ke muara Laut Selatan itu Panglima. Iya. Di sana juga banyak kerajaan gaib juga. Iya, menyambungnya ke selatan. Iya, ke Laut Selatan. Ada kesempatan atau kira-kira kemungkinan si jasad ini naik ke permukaan? Ada tidak, Panglima? Ya sulit kalau untuk diwujudkan. Walaupun dicari,
agak sulit untuk ditemukan. Karena sudah terpisah-pisah. Iya, sudah terpisah. Jadi kalau tulang kan susah untuk Naik ke atas mengambang ya. di dalam air tenggelam. Tapi dari Darelnya secara dan sukmanya sudah kami kembalikan, sudah kami ambil. Iya. Tapi rusuknya udah terlepas, udah lolos. Iya, sudah kami bebaskan. Ini sudah sesuai dengan takdir Allah ya. Iya, kami kembalikan. Alhamdulillah. Karena masih anak segitu kan masih belum punya dosa, masih suci. Iya. Apa kami perlu terjun ke sana, Panglima, untuk melihat tempatnya? Terus kira-kira setelah kami di sana, kalau memang memungkinkan, upaya apa yang harus kami lakukan di sana, Panglima? Kira-kira batunya harus bagaimana itu? Karena udah masuk ke alam nyata batu itu. Nah, batunya digeser, kemudian digali, karena menggali itu ada air di dalam akan susah. Iya. Bagi manusia untuk menemukannya. Oh, ini juga ya. Seperti memang sudah ada tempat khusus ritual itu, jadi dia menempatkan khusus untuk korbannya ya. Sampai anjing pelacak nggak bisa nembus itu. Dia bisa Batu itu. terhalang batu di dalam lubang itu. Posisinya di pinggir. Ya, kita mendoakannya saja Iya. supaya bisa ditemukan. Iya. Tapi nanti seumpama setelah nanti kedepannya atau hari berikutnya Panglima bisa mengangkat jasadnya dan naik ke atas, nanti Panglima bisik-bisikin aja orang-orang yang di sekitar itu ya, untuk melihat ke tempat jasad itu, biar langsung bisa melihat orang-orang. Sebenarnya saya bisa mengarahkan, menunjukkan tempatnya, tapi takutnya Kenapa? waktu digali itu kan lumpur juga di dalamnya. Nanti malah masuk ke dalam tulang belulangnya. Malah enggak. Nah, saya dibilang membohongi. Oh, iya. Berarti biar dia sampai menimbul ke atas saja ya Panglima ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk timbul dengan sendirinya kan Susah ya, susah. iya. Karena sudah menjadi tulang, dagingnya sudah terpisah. Iya. Ya mungkin ini sudah sebagian dari takdir ya. Ini kasus seperti ini, kejadian ini, kerajaan jin yang di ujung kulon ini sudah berapa kali seperti ini? Sudah sering. Sudah sering. Cuman kali ini yang beritanya ya keangkat ya. Ya, karena perkembangan zaman seperti ini gampang tersiar beritanya. Kalau dulu kan yang hilang ya sudah hilang, Iya. tidak diusut seperti ini. Jadi masyarakat. Kalau dulu hanya orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang tertentu saja yang mengetahui Iya. cerita seperti ini. Nah, ini dulu ya seperti kisahnya dulu. Kejadian dulu. Ada yang bilang juga. Nggak ketemu ya Ya. sampai sekarang. Iya, ya sudah mungkin Panglima masih terus nggak apa-apa lah berusaha. Tapi tugas Raja Naga Geni ini belum ada tugas lagi. Ya, kami terakhir ini untuk melepaskan ikatan itu. Oh, Kalau sudah ya kami pergi Kalau untuk sudah. melanjutkan Iya. lagi tugas kami yang lain. iya. Semoga nanti setelah ikatan gaib ini terlepas, ada istilahnya keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, biar dia tuh jasadnya bisa naik ke atas. Dan nanti kalau seumpama Allah mengizinkan jasadnya naik ke permukaan dengan kondisi apapun, entah itu hanya apanya saja, bisik-bisiki saja ya. Orang-orang di Siap, sekitar ya. Tuan Guru. Pasti akan saya bantu semampu saya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kami sering merepotkan
merepotkan kalian. Ya bagaimana, mungkin ini sudah menjadi jalan takdir kita ya. Ya tidak apa-apa, saya malah senang berbuat kebaikan. Sekalipun meneteskan darah, saya siap. Kemarin lukanya banyak sekali, tapi sekarang udah sembuh Panglima. Iya. Alhamdulillah. Ya sudah itu saja ya. Ya sudah Panglima. Iya. Semoga nanti ada hasil perjuangan kita, dan walaupun hasil baik atau tidaknya itu semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak dan izin Allah SWT. Iya, semuanya atas izin Allah. Ya silakan Panglima. Mohon undur diri Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang masih prosesnya masih ruwet ya di alam gaib sana. Banyak sekali yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, tapi itu terjadi dan ada efek dan imbas di alam nyata. Manusia yang hidup di alam nyata, anak yang hilang, orang yang hilang. Cuman poin penting di sini untuk sedulur pada masyarakat jagat, bahwasanya jika jangan sampai kita melakukan sebuah ritual yang benar-benar istilahnya, coba kalau mau melakukan amalan atau ritual, harus yang paling dasarnya itu jangan sampai keluar dari syariat Islam. Itu yang paling istilahnya menjaga aman, walaupun di dalamnya itu amal ibadah syariat atau apa harus memiliki sanad, dan sanad itu harus tersambung. Yang penting mau melakukan ritual, datang orang pintar, kalau disuruh ini dan itu, ini itu, tapi kalau sudah keluar dari syariat Islam jangan lakukan. Itu untuk menjaga aman. Nah, kalau sumpah mau melakukan ritual, walaupun apa yang dilakukan itu ada bacaan ini itulah segala macam, ada bacaan ayat Al-Quran, tapi prakteknya ada kembang, ada minyak, telur busuk suruh dipendam di sini, itu sudah keluar dari syariat Islam, lebih baik jangan. Karena imbasnya itu kita tidak tahu. Melakukan hal seperti itu yang sudah terjadi, yang sudah biasa terjadi, itu ada perjanjian timbal balik. Kamu dapat ini, saya bantu untuk mendapatkan uang, tapi saya akan minta ini. Nah, itu biasanya seperti itu kalau di dunia alam gaib, dunia alam jin seperti itu. Jadi jika sudah tergelincir ya. Iya, kalau sudah tergelincir, kalau sudah masuk dalam perjanjian, lah ini sudah repot. Perjanjian gaib bisa sampai 7 turunan. Itu memutuskan perjanjian gaib prosesnya panjang. Jadi kalau bisa untuk sedulur pada masyarakat jagat mau melakukan amalan atau apapun ritual segala macam, datang ke orang pintar, kalau disuruh ini itu, kalau sudah di luar syariat Islam jangan. Kalau sudah masuk ke ranah amalia, ritual, amal zikir apa, doa apa, harus dipegang, harus yang paling penting itu sanad. Jangan sampai kita menjalankan amalan zikir tapi sanadnya terputus. Nah, ini juga bahaya juga. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat, semoga secepatnya ada kabar yang baik ditemukannya dalam kondisi apapun, syukur dengan kondisi yang selamat, walafiat jasad dan rohaninya, dan apapun nanti hasilnya, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.